Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafa Fakhriansyah dari kelas TIA angkatan 23 dengan NIM 23051204022. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait firewall NAT dan SRC NAT untuk mengampu mata kuliah keamanan data dan informasi. Jadi di sini kita akan menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama ada VirtualBox, kemudian juga ada GNS3-nya juga. Nah, di sini kita akan mensimulasikan ya, beberapa hal di sini. Yang pertama, tujuan dari percobaan yang saya lakukan ini atau tugasnya yaitu mengetahui cara kerja NAT SRC NAT, kemudian mensimulasikan firewall NAT dan SCR NAT. Di sini untuk tugasnya seperti ini. Untuk gambar dari GNS3-nya kebetulan juga sudah saya buat sesuai dengan gambar yang telah lama jelas seperti ini untuk bagannya ya. Kemudian di sini akan sedikit saya jelaskan mulai dari PC1. Nah, di PC1 ini ada beberapa settingan. Yang pertama di address, di alamatnya seperti ini, menyesuaikan sudah ada di portofolionya sini, di dalam sini. Jadi settingannya nanti seperti ini. Jadi nanti kita melakukan routing ya. Nah, sebelum masuk ke routing, untuk routernya kan kita ada 3 router ya. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa men-setting routernya sesuai dengan settingan seperti ini ya. Jadi kalau dia routernya ISP ya nanti seperti ini penamaannya. Kalau router routing, router node seperti ini. Nah, kemudian nanti untuk settingan setiap routernya itu seperti ini. Untuk settingan setiap address ya, setiap address. Nah, khusus untuk yang router ISP ya, router ISP. Nah, itu teman-teman bisa ke IP, kemudian ke DHCP client. Nah, silahkan teman-teman masukkan ini, yaitu jaringan atau internet ya, biar dia bisa masuk ke internet. Nah, biasanya kalau teman-teman pernah lihat video saya sebelumnya, pernah saya jelaskan juga bagaimana menyambungkannya ke internet, bagaimana men-setting adapter dari si router kita biar nantinya dapat terhubung ke internet. Nah, kembali ke sini. Nah, nanti teman-teman bisa setting aja sesuai seperti ini ya. Router ISP-nya, kemudian routing-nya. Jadi ini sama persis ya. Teman-teman samakan aja, nggak apa-apa. Ini juga seperti ini. Nah, setelah teman-teman men-setting setiap router dengan address atau alamat yang telah saya perlihatkan di sini, teman-teman silakan setting untuk alamat ketiga PC-nya ya, alamatnya. Nah, di sini kan terpampang jelas di sini PC1, PC2 dan PC3 ini tuh PC public ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini ada 3 PC, PC1, 2 dan 3. Jadi PC3 ini PC public ya. Oke, nah untuk settingannya seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke sini, ke network connection. Teman-teman bisa ke local area connection, jangan yang ada simbol 2 ya, yang seperti ini aja. Kalian tekan properties. Nah, tinggal masuk ke properties. Nah, silakan masukkan sesuai yang ada di sini ya. Sesuaikan IP address-nya, net mask-nya, gateway-nya dan DNS-nya bisa disesuaikan. Nah, kemudian teman-teman bisa pergi ke router ISP jika sudah men-setting ke 3 PC tersebut. Teman-teman bisa pergi ya. Jadi masuk saja ke sini, kita masuk ke, kebetulan di sini sudah ini router ISP ya. Nah, kemudian teman-teman pergi ke NAT ya, NAT. Nah, teman-teman pergi ke NAT. Teman-teman pergi ke NAT sini di firewall. Nah, di sini. Teman-teman masukkan ini. Sesuai ini. Actionnya masquerade, change-nya SRC, receiver-nya no, auto interface-nya Ether 1. Udah, gitu aja.
Kemudian allow IP DNS-nya juga ya. Jadi di sini di sini di allow aja di sini. Tapi saya sudah lakukan. Nah, di sini allow remote request itu ya. Jadi tidak perlu saya itu kan. Saya tidak perlu saya setting lagi. Nah, kemudian untuk root kita sudah melakukan untuk setting di buat sharing ya, sharing jaringan lah ke setiap PC itu. Kemudian teman-teman bisa menambahkan beberapa routing tambahan untuk beberapa router ya. Untuk router ISP teman-teman tinggal memasukkan seperti ini. Ya, jadi di router ISP, kemudian di IP ke routers ya. Teman-teman masukkan aja ini. Sesuaikan sama ini, masukkan IP address sama gateway-nya aja. Gateway-nya doang ya, tidak ada perlu tulisan ini. Jadi teman-teman nanti hanya perlu mengetikkan 172.20.20.2. Nah, nanti tulisan dextable ether 2 ini akan secara otomatis muncul jika teman-teman sudah save. Begitu pula dengan router routing juga Ethernet. Jadi menyesuaikan aja penulisannya. Jadi terus untuk yang routing sama Ethernet itu memang addressnya atau setting default alamatnya itu 0. Beda dengan yang ISP ya. Kalau ISP teman-teman itunya beda. Jadi 192.168.1.0/24. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal menambahkan NAT standar yang ada di Ethernet ya. Juga sudah saya tambahkan di sini. Ya, saya perlihatkan. Nah, di sini kebetulan memang lagi saya disable ya. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan. Jadi percobaannya itu di sini teman-teman harus men-setting DNAT ya. Jadi sebelumnya kita setting dulu untuk NAT-nya ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi caranya di AirNAT sini, ini kebetulan memang sudah saya gunakan, tapi tidak apa, saya disable dulu aja yang dua ini karena beda progress ya. Jadi yang ini coba kita enable. Nah, nah sekarang kita akan melakukan percobaan nomor 5 dulu aja ya. Jadi di sini ping PC1, PC2 dan PC public ke 88. Nah, sekarang kita coba ke PC1 dulu. Kita coba ping 88. Dia jalan. Kemudian PC2 dia jalan juga. Kemudian di PC public kita coba. Nah, juga sudah jalan. Nah, kita udah jalan nih. Apa yang harus dilakukan? Nah, kemudian perintah kedua di percobaan yang pertama yaitu melakukan tracking connection pada router ISP. Nah, kita pergi ke PC public. Nah, ini biar menyala aja nggak apa-apa. Nah, kita pergi ke IP ke routers. Sorry. IP ke firewall. Ke firewall, mohon maaf. Di IP di firewall. Nah, terus di connection. Nah, di sini tinggal urutin di sini aja. Nah, di sini akan ada seperti ini, seperti yang ada di gambar, yaitu ada 3 address yang berjalan secara bersamaan. Begitu pula di sini ada 3 address yang berjalan secara bersamaan, dan di sini juga masih jalan. Nah, terus PC1 jalan, PC2 juga dia jalan. Nah, ini mereka jalan bertiga nih. Nah, ini dan ini sama, pingnya sama ya. Ya, ini 10, 18 sama 2. Kita cek 10, 18, 2. Nah, sudah benar ya. Dan ininya bisa kita cek juga apakah ICMP. Nah, protokolnya juga sudah benar ya. Oke.
Jadi itu untuk percobaan pertama ya teman-teman. Jadi itu percobaan yang pertama. Kemudian kita matikan dulu. Kita matikan dengan Ctrl C ya. Ketiga-tiganya dimatikan. Ini mati. Ini juga mati. Nah, setelah itu ditunggu sampai ininya menghilang. Ya, ditunggu sampai menghilang. Nah, jika sudah hilang seperti ini, kita tinggal men-setting ini di router NAT. Teman-teman disable aja yang tadi nanti saya tunjukkan. Kemudian masukkan ini, poin B dan poin C. Ya, jadi teman-teman di PC2 yang ini, yang awal banget ini, teman-teman tinggal klik kanan, teman-teman disable saja, disable. Kemudian untuk yang ini, untuk dua sisanya di enable. Nah, Mas, bagaimana cara settingnya? Nah, untuk yang poin B itu contohnya seperti ini. Kalian masuk actionnya srcnat yang bawah sendiri ya. Kemudian protokolnya tuh ICMP ya. Protokolnya ICMP. Kemudian out interface-nya itu satu. Nah, untuk yang poin C sama protokolnya ICMP, hanya saja yang ini dicentang. Dah, itu aja. Itu yang membedakan. Sisanya sama. Nah, kemudian untuk perintahnya kita disuruh untuk mencari traffic di PC2. Kita cek. Kita cek PC2. Nah, berjalan ya. Kemudian kita cek di AirPublic, berjalan juga. Oke, ini ya sudah berjalan. Kemudian kita cek ping mikrotik ya. Nah, mikrotik. Ini mikrotiknya, sebentar saya siapin. Nah, ini untuk kita cari. Nah, ini ya, jalan ya yang mikrotiknya. Nah, ini yang mikrotiknya juga sudah jalan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah mencoba beberapa hal ya teman-teman, mulai dari men-setting, dari si routernya, kemudian firewallnya, kemudian kita coba masquerade, kemudian juga SRC NAT gitu ya. Jadi kita juga sudah melakukan atau mengamati untuk setiap perintah yang telah dituliskan, yaitu dicoba di poin 5 dan poin 6. Jadi juga sudah berjalan. Mungkin hanya di perbedaannya tuh kalau masquerade itu dia langsung menopengi si ini ya, si servernya gitu ya. Kalau SRC NAT itu kebalikannya, bedanya itu doang. Jadi dia bakal pakai si IP-nya publik gitu ya, gampangnya gitu aja sih. Nanti mungkin teman-teman bisa proses sendiri untuk sedikit penjelasan lebih lanjut untuk terkait masquerade atau SRC NAT ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.